Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 625 sudah mati. Thomas Kin tiba-tiba bergegas maju beberapa langkah, hanya melihat dia memiringkan kepalanya, di bawah gerakan kecepatan tinggi seperti itu, ternyata lolos dari peluru dengan mudah. Sosok Thomas Kin seperti angin. Bergegas menuju ke depan Filbert Gao dengan cepat, begitu mengulurkan tangan, langsung mencekik leher Filbert Gao, 5 jarinya bertenaga, menekan, Filbert Gao mati di tempat. Sebelum menunggu dua pengawal bereaksi kembali, Thomas Kin sudah melompat ke bawah jendela. Wanita di tempat tidur baru bereaksi kembali, berteriak dengan mata tertutup. Sangat cepat, Thomas Kin kembali ke Samuel Duan mereka sana. Melihat Thomas Kin kembali begitu cepat, Samuel Duan menghela napas lega. Tuan Kin, bagaimana, tidak melihat Filbert Gao kan? Aku sudah berkata, Filbert Gao itu sangat licik, ingin menemukan dia benar-benar. Sebelum Samuel Duan selesai berbicara, Thomas Kin mengeluarkan sepotong kain putih, berkata sambil menyeka tangannya. Sudah mati. Samuel Duan terkejut sejenak, sudah mati. Apa yang sudah mati? Thomas Kin berkata, Filbert Gao sudah mati. Ah, Tuan Kin, Anda bukan bercanda dengan aku kan? Thomas Kin berkata dengan ringan, kamu melihat aku, apakah seperti bercanda? Wajah Samuel Duan berangsur-angsur berubah, dari senyuman di awal berubah menjadi kaget, lalu berubah menjadi sangat gembira. Jika orang lain yang berkata, dia pasti tidak akan percaya, Filbert Gao mati begitu saja, juga sudah tidak akan menjadi bos kota X. Tetapi kata-kata Tuan Kin, maka itu pasti tidak akan salah, Tuan Kin ternyata benar-benar sudah membunuh Filbert Gao. Setelah lewat beberapa menit, Samuel Duan dan Rico Pei menerima telepon pada saat yang bersamaan. Halo, Ibu Ayah. Kalian sudah keluar. Bagaimana caranya kalian kabur keluar? Adik perempuan. Kamu sudah kabur keluar. Ketika Filbert Gao mati. Kelompok gangster tidak memiliki pemimpin, gangster itu semua demi mencari jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Siapa yang masih peduli keluarga Samuel Duan dan Rico Pei? Saat ini kota X sudah berantakan, kerabat mereka semuanya sudah kabur keluar. Kedua orang sangat gembira, sangat bagus. Tuan Kin, Anda benar-benar adalah dewa. Thomas Kin didewakan sekali lagi di dalam hati mereka. Awalnya situasi pasti mati, begitu Tuan Kin kembali, langsung menyelesaikan, semua masalah telah terselesaikan. Mereka berdua sangat gembira, mulai menelepon dan memerintah, menghubungi bawahan sebelumnya itu. Matahari sangat cepat sudah terbit, semua pengemis itu juga keluar, bekerja. Stephen Liu mengemudikan BMW, menghentikan mobil, keluar dari mobil, mengenakan pakaian pengemis yang compang camping, bersiap-siap untuk terus mengemis. Melihat Samuel Duan dan lainnya berdiri di sini, tiba-tiba terkejut sesaat. Wah, kaki kalian sudah bisa berdiri. Apakah berpura-pura lumpuh dengan aku? Kalian bertiga cukup mengagumkan, berpura-pura lebih mirip dibandingkan aku. Setelah selesai bicara, Stephen Liu masih menendang Samuel Duan. Sial, kamu benar-benar mencari kematian. Sebelum menunggu Samuel Duan bereaksi, Hanson Long langsung bergegas ke depan. Meraih lengan Stephen Liu, melemparkan dia ke lantai, lalu meraih lengannya dan melingkarkan kedua kakinya, sebuah salib mengunci lengan, bagian pinggang terangkat. Cekrek satu suara, lengan Stephen Liu langsung patah. Ah! Sial, kamu berani menyentuh aku, kamu percaya atau tidak aku menyuruh Kak Filbert membunuh sekeluarga kamu. Samuel Duan ketawa mengejek, Kak Filbert. Kamu menemani dia mengubur saja. Setelah berbicara, Samuel Duan melepas pakaiannya, mencekik leher Stephen Liu, menariknya lebih dekat. Dalam puluhan detik, Stephen Liu memutar matanya, mati karena kehabisan napas. Samuel Duan tidak bereaksi adalah karena keluarganya diancam, jika tidak, Samuel Duan adalah seekor serigala, siapa yang berani mengganggu dia?
Beberapa pengemis di sekitarnya melihat pemandangan ini, begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak, satu demi satu melangkah mundur dan buru-buru kabur. Samuel Duan melemparkan mayat Stephen Liu dengan santai, berkata dengan dingin. Apa yang menjadi milik kita, sudah seharusnya mengambil kembali. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 626 cukup bodoh. Ketika Thomas Kin melihat tinju Samuel Duan mengepal, sudah tahu bahwa orang ini akan bermain keras kali ini. Samuel Duan awalnya adalah seorang gangster, hanya saja dibandingkan dengan gangster jalanan seperti Rico Pei itu, dia lebih bergaya saja. Namun memiliki gaya, bukan berarti dia tidak kejam. Baru saja ketika Samuel Duan mencekik Stephen Liu, dia tidak mengedipkan kelopak matanya sedikit pun, tidak bereaksi selama bertahun-tahun, tampaknya beberapa orang mengira dia terlalu lemah. Membantu Samuel Duan mereka menyelesaikan kekhawatiran, mereka sudah bisa melepaskannya. Thomas Kin mengangguk kepala, masalah yang tersisa, seharusnya tidak perlu dia yang mengurusnya. Setelah Thomas Kin kembali ke Manor, menelepon Angelin Wang. Beberapa hari tidak menghubunginya. Angelin Wang juga sangat mengkhawatirkan dia. Tetapi Angelin Wang adalah orang luar. Tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya, hanya berpikir bahwa Thomas Kin tidak menghubunginya selama beberapa hari, apakah adalah dalam perjalanan bisnis atau telah keluar negeri. Ketika menerima telepon dari Thomas Kin, Angelin Wang ada sedikit mengeluh. Aku pikir kamu tidak menghubungi aku lagi. Angelin Wang benar-benar pernah memikirkan seperti ini, berpikir bahwa Thomas Kin sudah bosan dengan dia, hubungan ini berakhir sebelum dimulai. Thomas Kin tersenyum, aku telah pergi ke pedesaan menemui guru aku, terus tidak ada sinyal, jadi baru menghubungi kamu, telah membuat kamu khawatir. Hehe, baguslah jika tidak apa-apa, besok adalah karnaval tahunan, aku sangat gugup, alangkah baiknya jika kamu bisa menemani aku. Thomas Kin tertegun sejenak, dia telah melupakan hal ini, tidak menyangka bahwa besok sudah adalah karnaval tahunan. Kamu ingin aku menemani kamu? Iya, tetapi aku telah bertanya kepada penyelenggara, pembawa berita hanya bisa berpartisipasi sendiri, tidak bisa membawa pasangan pria, Hais. Thomas Kin tersenyum, aku memikirkan cara lain, memperjuangkan menemani kamu besok. Benarkah? Jika begitu sangat bagus. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, dua orang sudah menutup telepon, Thomas Kin bertanya kepada Bibi Feng, Bibi Feng mengeluarkan handphone, menemukan sebuah pesan untuk Thomas Kin lihat. Ternyata benar adalah platform HUYU mengirimkan dia undangan. Karena nomor Bibi Feng keluarga Qin ini adalah daftar orang kaya nomor 1 tahunan kali ini, jadi mengundang dia untuk mengikuti karnaval tahunan. Karena nomor Bibi Feng keluarga Qin ini terikat pada handphone Bibi Feng, maka informasi tersebut dikirimkan ke handphone dia. Tuan muda, handphone ini kamu menggunakan dulu saja, aku masih punya yang lain. Baik. Thomas Kin juga tidak sungkan dengan Bibi Feng, hanya sebuah handphone saja, di rumah sangat banyak. Setelah mengambil handphone Bibi Feng, Thomas Kin menghubungi tim program, mengirimkan surat undangan ke Thomas Kin sini. Begitu Thomas Kin berpikir. Karena adalah Angelin Wang yang pergi berpartisipasi pertemuan tahunan. Kebetulan juga membiarkan guru dan saudara-saudara mereka berkumpul di sana saja, jadi menganggap mendukung Angelin Wang saja. Thomas Kin menghubungi beberapa nomor telepon junior, memberitahu mereka sekilas. Begitu mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan guru besok, semua orang sangat setuju. Meskipun ada sesuatu yang penting di tangan, semuanya juga akan metelakan terlebih dahulu, bertemu guru adalah hal yang sangat penting. Yansen Ye mendengar pengaturan ini, juga tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya badan Thomas Kin ada sedikit bau darah, mengerutkan kening. Telah membunuh orang. Thomas Kin mengangguk kepala, menceritakan masalah pergi membunuh Filbert Gao hari ini. Setelah mendengarkan, Yansen Ye mendengus dingin. Kamu benar-benar bodoh, tendang tembok, melempar satu jarum sudah langsung mati. Masih bergegas mencekik sampai mati, bodoh. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata. Di dunia ini yang bisa mengatakan Thomas Kin bodoh, takutnya hanya ada Yansen Ye. Pengajaran guru benar. Bersambung. Titik.